Baik, video kali ini saya akan memperlihatkan, terkait integrasi dari, repositori gitu ya, repositori source code aplikasi, ke SBOM Manager gitu ya. SBOM Manager ini, software bill of material. Jadi nanti, di aplikasi SBOM-nya ini akan menampilkan daftar-daftar paket atau library yang digunakan oleh project tertentu gitu. Misalkan di sini saya mempunyai project namanya testing gitu ya, menggunakan Next.js. Nanti semua paket library atau pustaka yang ada di proyek saya akan ditampilkan di website SBOM Manager-nya. Nah, di sini saya menggunakan dependency track sebagai SBOM Manager-nya. Itu. Kemudian nanti di SBOM Manager-nya akan menampilkan juga kerentanan atau dependensi yang deprecated gitu ya, di suatu project gitu. Nanti ketika kerentanannya terlihat, kemudian kerentanannya ini akan dicek ke menggunakan Trivy atau Chisakeve nantinya gitu ya. Nah, Chisakeve-nya ini untuk memperlihatkan apakah kerentanan tersebut sudah bisa dieksploitasi gitu. Nah, nanti setiap kerentanan itu akan dikirimkan ke OpenCTI seperti itu. Pengirimannya nanti menggunakan workflow. Saya jelaskan dari pertama dulu pelan-pelan. Pertama, misalkan di sini saya mempunyai repository testing gitu ya. Nah, repository testing ini ingin saya integrasikan ke dependency track-nya. Caranya yaitu adalah menggunakan webhook. Di sini saya misalkan menggunakan webhook. Nah, ini contoh webhook yang sudah aktif. Nah, cara membuat webhook-nya itu bisa dengan tadi add new webhook, kemudian namanya apa, bebas namanya, kemudian URL-nya. Nah, URL ini adalah URL dari webhook-nya itu sendiri gitu ya. Misalkan di sini saya pakai webhook Trivy-nya gitu. Kemudian secret token-nya ini adalah secret token yang sudah dibuat oleh admin webhook-nya gitu. Misalkan apa gitu ya, secret token-nya. Selanjutnya ada namanya trigger. Nah, ini trigger ini adalah pemicu untuk dikirimkannya ke dependency track gitu ya. Jadi di sini misalkan di project saya ini triggernya yaitu adalah push event gitu ya. Jadi setiap ada push mau di semua branch itu akan melakukan pengiriman repositorinya ke dependency track gitu. Kemudian di sini misalkan saya juga menggunakan merge request gitu ya. Jadi setiap ada merge itu nanti source code-nya akan dikirimkan ke dependency track gitu. Nah, nanti ketika saya melakukan push atau merge, tampilan repositorinya itu, informasi dari library-nya itu akan masuk ke dalam menu project. Nah, sini menu project. Nah, misalkan di sini saya sudah percobaan menu project-nya testing gitu ya, testing. Gitu. Kemudian nanti di testing, misalkan ini saya klik, nah saya bisa perlihatkan di project testing saya menggunakan 199 komponen. Nah, ini komponennya. Gitu. Nah, dari 199 komponen ini ternyata ada yang rentan gitu ya. Nah, di sini misalkan komponen next-nya itu sendiri rentan karena versi 15.5.12 ini ya. Gitu, ada kerentanan. Kemudian nah, di sini ada informasinya juga kalau misalkan komponen ini sudah outdated apa belum gitu ya. Kalau di sini misalkan ini masih latest nih, jadi aman. Ini latest aman. Gitu. Selanjutnya dari tampilan halaman project ini kita bisa fokus ke misalkan vulnerability-nya itu bisa di sini. Nah, ini contohnya daftar-daftar kerentanan-kerentanannya seperti itu. Nah, sebenarnya di
dependency track ini juga ada menu prediksi exploit. Jadi CVE-nya ini kemungkinan terprediksi bisa dilakukan exploit atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan ukurannya itu pakai IPSS gitu ya. Nah, ini daftar-daftar CVE yang bisa dilakukan eksploitasi seperti itu. Nah, data-data ini nantinya akan dikirimkan ke OpenCTI gitu. Nah, misalkan di sini contohnya data yang tadi itu dikirimkan ke sini nih. Ini daftar kerentanan-kerentanan yang ada di project testing gitu. Nah, misalkan di sini menggunakan CVE dan GHSA. GHSA ini adalah GitHub. Aduh, saya lupa. GitHub apa ya belakangnya advisory. GitHub Security Advisory. Oke, gitu. Nah, kalau misalkan setiap vulnerability-nya saya klik, nanti akan ada info-infonya seperti itu. Misalkan di sini juga sebentar nih, saya harus refresh. Misalkan di sini saya di knowledge-nya, jadi CV ini ada di satu relasi gitu ya, terdapat satu relasi terkait dengan CVE 2026-2790. Nah, ini jadi terlihat seperti itu. Nah, kita bisa lihat untuk relasinya gitu ya. Tadi relasinya itu adalah ke sistem testing. Nah, kita lihat di sini. Sistem testing. Entity system. Nah, seperti itu. Kenapa data ini saya masukkan ke OpenCTI? Ini untuk memudahkan kita nanti men-tracking sebenarnya. Kalau kita projectnya cuma satu mungkin lebih mudah, tapi kalau projectnya 10, 20 gitu ya atau lebih, kita bisa men-tracking untuk CVE. Misalkan di sini ya, tadi balik lagi ke vulnerability-nya. Untuk CVE 2026-27980, kita bisa lebih cepat mencarinya gitu ya. CVE ini terdampak di aplikasi mana saja. Nah, kita tinggal lihat ke knowledge-nya. Kalau misalkan ada 2 aplikasi, nanti terlihat tuh relasinya. Oh, ternyata ada 2, seperti itu. Gitu. Jadi memudahkan kita nanti men-tracking CV ini ada di aplikasi mana aja, jadi kita bisa lebih cepat untuk melakukan remediasi terkait CVE-nya seperti itu. Nah, misalkan sekarang kita contoh lagi ya, kita contoh melakukan push event gitu ya. Sini saya mau melakukan satu edit testing itu ya, kemudian commit, kita tunggu commitnya cukup lama. Oke, sudah selesai commitnya. Saya ke aplikasi dependency track-nya, saya pilih project. Nah, di sini project-nya terlihat ada 2 project ya, dimana yang satu itu di importnya atau di inputnya itu jam 12.04 dan yang kedua itu jam 12.20. Kalau kita lihat dari versinya, di sini menggunakan branch-nya main dan commit ID-nya A47BE14. Kalau kita lihat lagi di sini, commit-nya sama ya, A47BE4140. Gitu, ini sama. Kemudian
Nah, di sini langsung terlihat vulnerability-nya karena memang tadi kita tidak melakukan remediasi atau apapun gitu ya. Nah, kalau kita lihat vulnerability di sini, kita coba ke project maksud saya. Nah, ini masih sama. Kemudian sekarang kita coba ke OpenCTI-nya. Di OpenCTI, saya coba lihat entities, sistem. Sambil menunggu loadingnya, mungkin saya jelaskan terkait workflow-nya. Jadi tadi dari Git repository-nya saya menggunakan webhook langsung dari settingan Git-nya ke dependency track. Nah, dari dependency track ke OpenCTI, jadi dari dependency track ini ke OpenCTI, saya menggunakan shuffle untuk workflow-nya. Nah, di sini data dari dependency track masuk ke webhook. Nah, dari webhook nanti akan mendapatkan saya membuat script gitu ya untuk mendapatkan data project gitu. Nanti data project ini saya ingin mendapatkan list dari kerentanan di dalam projectnya. Nah, ketika saya sudah mendapatkan list kerentanannya, maka saya akan melakukan pengecekan ke CISA-Kev. CISA-Kev ini adalah website atau aplikasi yang dapat memberikan informasi apakah setiap CV itu bisa dieksploitasi atau tidak, seperti itu. Kemudian setiap datanya nanti yang sudah saya berikan informasi CISA-Kev-nya akan saya kirimkan ke OpenCTI, seperti itu. Nah, di dependency track ini, ketika kita menginputkan project ke dependency track ini, setiap project itu sebenarnya dilakukan scanning. Makanya nanti akan mendapatkan kerentanannya apa aja gitu ya. Jadi, semakin besar projectnya atau source code di dalamnya, maka akan semakin membutuhkan waktu dalam melakukan scanning gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan gitu. Kenapa? Karena kalau dari workflow-nya, dari mendapatkan data project kemudian mendapatkan list dari kerentanan itu waktunya terlalu cepat, maka dikhawatirkan tidak semua kerentanan itu masuk ke dalam OpenCTI gitu. Makanya di sini saya memberikan delay, contohnya di sini saya memberikan delay 1 menit. Jadi saya tunggu dulu projectnya selama 1 menit gitu ya. Nah, ketika sudah lewat dari 1 menit baru datanya saya ambil. Seperti itu. Gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem yang kalian buat, seperti itu. Tapi saya rekomendasikan lebih baik 5 menit gitu ya. Jadi memang untuk scanning ini kan kita tidak perlu harus sangat real time hitungannya detik gitu ya, karena memang scanning ini juga pasti butuh waktu gitu. Jadi programnya itu di delay 10 menit sampai 20 menit menurut saya masih masuk akal gitu. Oke, kita kembali ke OpenCTI-nya. Nah, di sini sudah lama sekali ya internetnya. Is okay, knowledge. Di sini terlihat gitu ya. Karena projectnya masih sama gitu ya. Di sini karena projectnya masih sama-sama testing. Bedanya tadi kalau di dependency track setiap project gitu ya di sini. Setiap kita melakukan push project gitu atau merge project, maka
dia akan menambah satu baris. Nah, di sini yang perlu diperhatikan nih. Karena setiap project itu ketika di-push akan selalu menambah datanya ke dalam dependency track gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi nanti informasi yang ada di dalam dependency track ini akan terlalu banyak. Jadi perlu kita monitoring mana saja project-project yang masih aktif gitu ya. Boleh dijadikan history, cuman lebih baik diberikan tanda diaktifnya ini enable atau disable gitu ya. Kalau misalkan memang sudah tidak aktif, mendingan di disable aja. Contohnya di sini saya menggunakan dua versi gitu ya terkait project testing. Seharusnya untuk yang lebih lama yang jam 12:04 ini sudah tidak aktif lagi, sudah tidak digunakan lagi misalkan kayak gitu. Maka kita uncheck aja. Gitu. Oke, balik lagi ke OpenCTI di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini pertama admin create system setting gitu ya. Nah, ini jam 12:06. Di sini kita juga bisa lihat historinya. Walaupun projectnya cuma satu, tapi di historinya di sini ada dua kegiatan. Pertama dibuatnya system setting, kedua dilakukannya replace gitu ya. Nah, replace-nya itu ke commit ID A47B14 seperti itu. Di sini kita bisa lihat historikalnya tuh. Kita bisa lihat historikalnya. Seperti itu. Jadi ini integrasi repository, SBOM Manager dan OpenCTI. Kenapa saya data dari dependency track saya ingin masukkan ke OpenCTI tadi sudah saya jelaskan, agar setiap daftar kerentanan saya tahu itu berada di aplikasi mana saja. Ketika saya tahu, maka saya akan lebih mudah untuk melakukan remediasi. Ini menurut saya cukup penting gitu ya. Jadi bisa jadi nanti misalkan kita punya beberapa aplikasi, misalkan 10 atau 20 atau 30, di mana di setiap aplikasi itu terdapat library yang sangat rentan gitu ya, yang bisa dieksploitasi gitu. Mungkin kita nggak tahu ternyata library itu bisa rentan dieksploitasi. Ternyata ada insiden di salah satu aplikasi, misalkan aplikasi A gitu ya. Aplikasi A ini berhasil diserang gitu ya, dari indikasinya, indikator of compromise-nya itu dari library yang rentang tersebut. Nah, ketika kita melakukan remediasi, maka kita utamakan pasti aplikasi yang sudah terserang gitu. Nah, dengan adanya informasi di OpenCTI ini, maka selanjutnya kita bisa meremediasi aplikasi-aplikasi lain walaupun aplikasi itu belum terserang gitu. Jadi kita bisa melakukan tindakan preventif untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Gitu. Baik, mungkin sampai di sini terkait integrasi SBOM dan OpenCTI-nya. Terima kasih.